Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari warga Jemaat GKI Banjarbaru yang beribadah di gereja ini dan dimanapun berada. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bapa di surga atas bimbingannya dan penyertaannya di sepanjang hari yang sudah kita lalui. Di tengah pandemi COVID-19 hingga sampai saat ini, kita masih diberi napas kehidupan. Dan pada pagi ini, kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di gereja ini, serta mengikuti ibadah live streaming. Hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Dengan tema Akulah Alfa dan Omega, dan subtema Beritakanlah Injil. Pelayanan firman Tuhan untuk kita pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Lisa Arianti dan yang bertugas dari Majelis Jemaat Lingkungan 1 sebagai liturgus oleh Ibu Diakon Sofia Egi dan sebagai pendamping oleh Ibu Penitua Esther, dan berita jemaat disampaikan oleh Diakon Sarjono, dan penerima tamu oleh Ibu Penitua Agus Leni dan Bapak Penitua Hadi Santoso dan Bapak Dalimin, dan Diakon Vini Kartikasari, dan yang bertugas sebagai MC oleh Bapak D. Lumbandawa. Ibadah ini didukung oleh song leader oleh Ibu Kusdania Naibaho dan Desi Simanjuntak, dan sebagai organis Puspitasari M. Putri, dan sebagai sound system oleh Bapak J. Sumbayak dan Saudara Andre Sumbayak. Sedangkan multimedia oleh Saudara Primadan dan Haposan Hutapea. Demikian kami sampaikan atas nama Majelis GKI Banjarbaru. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memulai ibadah kita, mari kita dengarkan berita jemaat yang dibacakan oleh Bapak Diakon Sarjono. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Untuk menjaga sirkulasi aerasi udara di dalam ruangan ini, biar sama-sama kita tetap bisa terjaga. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila Bapak Ibu merasa kurang nyaman. Jadi kita taati tata tertib protokol kesehatan sesuai rekomendasi dari tim gugus Kota Banjarbaru. Baik, sebelum ibadah kita akan sampaikan berita jemaat pada pagi hari ini. Berita jemaat Minggu 18 Oktober 2020.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dan beribadah di Jemaat GKI Banjarbaru, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKI Banjarbaru. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambe nomor 12 Sumberadi, Banjarbaru. Pengumuman. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah diterima amplop persembahan syukur berbagi kasih 2020 dari Majelis Resort GKI Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Kedua, sehubungan dengan telah keluarnya rekomendasi kegiatan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru untuk melaksanakan ibadah rutin Gereja Kalimantan Evangelis, maka pelaksanaan ibadah hari Minggu akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2020. Adapun jadwal ibadah yaitu A. Minggu pagi dimulai pukul 09 WITA. B. Minggu sore dimulai pukul 17 WITA. Sedangkan jemaat yang menghadiri ibadah di atas sebagai berikut. C. Minggu pagi untuk jemaat lingkungan 1, 2, dan 3. D. Minggu sore untuk jemaat lingkungan 4, 5, dan 6. Khusus untuk ibadah Minggu pagi tetap bisa diikuti melalui live streaming. Bagi jemaat yang menghadiri ibadah di gereja, diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengukur suhu tubuh. Dihimbau untuk lansia, anak-anak di bawah umur 12 tahun, dan yang merasa kurang sehat untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang ketiga, baptisan anak di rumah. Bapak, Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Persyaratan baptisan anak sebagai berikut. 1. Mengisi belangko yang telah disediakan dapat diambil di sekretariat gereja. 2. Melampirkan fotokopi akta lahir 1 lembar. 3. Biaya administrasi baptisan sebesar Rp50.000. 4. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgos. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 5. Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKI secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan.
Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang keenam, berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator tim 2 GKE Banjarbaru, maka kegiatan gladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu pada pagi dan sore dilaksanakan setiap hari Sabtu 16 Wita di gedung GKE Banjarbaru. Untuk itu dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Sebelum beribadah, mengingatkan kembali, maskerku melindungimu, maskermu melindungi diriku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE Banjarbaru dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tata hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama manusia. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari NKB nomor 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali jemaat angkat pujian dari NKB nomor 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesamamu ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23 di bawah perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali jemaat mengangkat pujian dari NKB nomor 116 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan yang setia
kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lisa Asid Arianti dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga ya Tuhan, oleh karena betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Rahmat dan cinta-Mu senantiasa dinyatakan bagi kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami ini. Dan sebentar kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menolong dan memampukan kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahami dan mengerti maksud firman-Mu. Terlebih kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus setelah sekian lama, sekian bulan kita tidak bisa beribadah di gereja ini. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bisa kembali beribadah meskipun dalam suasana situasi yang berbeda dari sebelumnya, dan meskipun juga beberapa saudara-saudara kita belum bisa bersama-sama dengan kita beribadah di gereja ini, tapi kita bersyukur atas persekutuan kita hari ini. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks nas kita pada saat ini, ada orang-orang Farisi yang mencoba menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Dan orang-orang Farisi ini membawa orang-orang Herodian. Kalau kita melihat di dalam ayat 16. Mereka membawa orang-orang Herodian untuk mengajukan pertanyaan itu. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang Herodian? Mereka ini adalah pengikut setia dinasti Herodes
yakni Herodes Agung dan keluarganya, yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Meskipun demikian, kaum Herodian ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi bisa dikatakan kaum Herodian ini adalah orang-orang Yahudi yang pro kepada pemerintahan Romawi. Dan orang-orang Farisi ingin menempatkan Yesus pada posisi yang terjepit. Orang-orang Farisi ini bersama-sama dengan orang-orang Herodian, mereka bertanya kepada Yesus, perlukah membayar pajak kepada Kaisar? Pertanyaan sederhana ini memiliki dampak yang begitu besar. Jika Yesus menjawab perlu, maka dia akan dicemooh orang banyak, khususnya orang-orang Yahudi, karena dianggap memihak penjajahan Romawi. Tetapi, jika Yesus menjawab tidak perlu, maka ia akan ditangkap karena dianggap memberontak terhadap kebijakan pemerintahan Romawi. Tetapi sebagai seorang guru tentu bisa mengetahui jika suatu pertanyaan itu datang dari ketidaktahuan sama sekali atau hanya sekedar menguji atau menjebak. Karena itu Tuhan Yesus merespon pertanyaan itu dengan pertanyaan lainnya yang bernada teguran. Di dalam ayat 18, dalam nas hari ini Tuhan Yesus katakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ya, Yesus menegur mereka, orang-orang Farisi ini sebagai orang-orang yang munafik karena apa? Karena tanpa mereka sadari sebenarnya pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus ini menunjukkan kemunafikan mereka sendiri, kemunafikan orang-orang Farisi ini. Mereka bersuara keras menentang pemerintahan Romawi. Tetapi kali ini mereka memakai orang-orang yang pro terhadap pemerintahan Romawi untuk menangkap Yesus. Kemunafikan lainnya adalah mereka berpura-pura tidak mau mengakui kedaulatan pemerintahan Romawi, tetapi mau mengambil semua keuntungan dari pemerintah Romawi. Yesus meminta contoh mata uang untuk pajak. Ternyata mata uang itu adalah mata uang bertanda Romawi. Nah, ini berarti mereka sebenarnya tidak keberatan mengadopsi sistem ekonomi Romawi selama itu menguntungkan mereka. Tetapi mereka anti membayar pajak karena mereka menganggap itu merugikan mereka. Jadi, selama pemerintahan Romawi memberikan pertumbuhan di dalam ekonomi, mereka pakai uang Romawi. Tapi jika kebijakan dianggap merugikan mereka, mereka menentangnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini untuk memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Roma. Karena Tuhan Yesus memiliki misi yang jauh lebih daripada itu. Tuhan Yesus memiliki tujuan untuk mempersiapkan umat Tuhan ke dalam kedatangan kerajaan sorga. Dan puncak tujuan dari kedatangannya adalah untuk mati menebus dosa-dosa umat manusia. Pemerintahan sekuler akan tunduk kepada kekristenan setelah Kristus meletakkan batu fondasi untuk gerejanya. Kerajaan Romawi akan menjadi salah satu kerajaan yang ditaklukkan oleh gerejanya. Tetapi yang harus ia lakukan bukanlah perang atau pemberontakan terhadap pemerintahan, melainkan dengan mati menyerahkan nyawanya untuk menjadi dasar gerejanya bertumbuh, berkembang, dan memenuhi seluruh bumi. Maka Tuhan Yesus menjawab bahwa semua orang harus tunduk kepada setiap pihak dan setiap pihak yang menjadi pemerintah dan harus memberi kepada pihak yang berhak menerima dari masyarakat.
Tetapi jangan lupa bahwa Allah juga berhak mendapatkan keseluruhan hidup kita. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, tetapi berikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Jawaban Yesus ini sangat lugas dan jelas. Jawaban yang tidak berusaha menghindarkan diri, tetapi benar-benar menyatakan hikmat yang sejati. Menjadi umat Tuhan tidak berarti melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tetapi menjadi warga negara yang baik tidak membatalkan kepemilikan Allah atas seluruh keberadaan kita. Dan inilah keseimbangan di dalam memandang segala sesuatu. Menjadi orang Kristen tidak melepaskan kita dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Orang Kristen harus membayar pajak. Jika itu memang adalah peraturan pemerintah. Tetapi mungkin ada di antara kita atau orang-orang yang mengatakan, bukankah pemerintahan yang ada ini adalah pemerintahan yang korup? Untuk apa dan mengapa kita harus memberikan uang untuk dikorupsi oleh orang-orang yang seharusnya mengelolanya? Saudara-saudaraku yang terkasih, jika pemerintahan korup, maka biarlah Tuhan yang menghakimi dan bekerja dengan caranya. Tetapi kita tetap harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, salah satunya membayar pajak. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen juga harus bisa memberikan penghormatan kepada negara dan kepada pemerintah. Tuhan memang tidak mengizinkan manusia menyembah apapun kecuali dirinya, tetapi Tuhan memerintahkan semua orang untuk menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan di atas diri mereka. Dan Tuhan menyatakan kedaulatannya di dalam pemerintahan yang ada. Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan. Maka setiap pemerintah harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk melaksanakan pemerintahan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Tetapi setiap pemerintahan juga harus dihormati, dihargai oleh seluruh warganya, termasuk oleh kita, orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, menaati pemerintah kita lakukan dalam rangka kita menaati Tuhan. Sebab Allah adalah yang paling berhak memperoleh seluruh hidup kita. Maka Tuhan Yesus tidak lupa untuk memerintahkan, meskipun kita memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, tetapi kita juga harus memberikan diri kita secara total kepada Allah, sebab kita adalah milik Allah. Jika di dalam contoh mata uang dinar yang dipakai untuk membayar pajak ada gambar dan tanda kaisar, maka di dalam diri kita ada gambar dan citra Allah. Oleh sebab itu saudara, baiklah diri dan hidup kita seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, baca dan renungkan bersama di dalam ibadah kami saat ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kami agar sebagai orang-orang percaya
kami juga dapat melaksanakan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, yang menaati pemerintah, yang melakukan tanggung jawab dan kewajiban kami terhadap pemerintah. Dalam rangka kami taat kepada Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Bapa, agar diri dan hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan. Sebab Engkau telah memberi segala yang baik, menganugerahkan segala sesuatu, bahkan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berdoa juga bagi pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Karuniakan mereka kekuatan, kemampuan, roh hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, adil, bijaksana, membawa kebaikan, kemajuan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga sebagai warga negara, biarlah setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dapat hidup harmonis, saling menghargai, mengasihi, bahkan dalam segala perbedaan yang ada. Baiklah kami senantiasa dapat menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa jikalau tidak lama lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di setiap provinsi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap prosesnya. Bahkan pada saat pelaksanaan pemilihan nantinya, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, lancar. Terlebih ya Tuhan, berikanlah kami roh hikmat agar kami dapat memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga dapat membawa daerah kami lebih baik dan maju lagi. Bapak, kami menyerahkan juga kehidupan kami semua, Jemaat GKI Banjarbaru. Baik kami yang boleh beribadah di gedung gereja saat ini maupun saudara-saudara kami jemaatmu yang masih harus beribadah dari rumah mereka masing-masing. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dalam hari-hari yang kami telah lalui. Kasih setia, kemurahan dan berkat-Mu senantiasa kami rasakan. Dan kami memohon Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan kami selanjutnya. Mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami untuk dapat beradaptasi dengan kondisi new normal. Berilah kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Mampukanlah kami melaksanakan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah keluarga, rumah tangga kami, agar senantiasa ada damai, sejahtera dan sukacita Kristus di dalamnya. Berkatilah setiap harapan, rencana, impian, bahkan masa depan kami ya Tuhan. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya melawat, menguatkan, bahkan berkenan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjalani hidupnya sebagai seorang janda, duda, lansia, anak yatim piatu. Biarlah kehidupan mereka juga senantiasa dipelihara dalam cinta kasih Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang di dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya Tuhan juga senantiasa melimpahkan berkat, memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, umur panjang, terlebih kedewasaan iman bagi mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu, secara khusus GKI Banjarbaru, biarlah juga diberkati oleh Tuhan, dapat mewartakan Injil Kristus, kasih Kristus bagi dunia, dapat menjadi tempat bagi setiap orang percaya untuk rindu, memuji, memuliakan, bersekutu, bersaksi dan melayani. Juga Tuhan berkati
para hamba-hamba Tuhan, para pekerja gereja, majelis jemaat, dan setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan, siapapun mereka, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kiranya diberkati agar dapat melaksanakan pelayanan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dan harapan doa kami saat ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Nasaret dengan judul Tapak-tapak Kaki. Apalah artinya hidup ini bila Tuhan tiada di sisiku? Tuhan, dengarkanlah suara hati kami. Selalu ku berharap padamu, selalu ku dambakan cintamu. Tuhan, terangilah jalan hidup ini. Kasih-Mu ya Tuhan, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu, berikanlah bagi kami. Ampuni kami Tuhan, segala salah dan dosa kami yang telah kami buat menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami. Ampuni kami Tuhan, dengan darah yang suci, agar kami pun layak jadi anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Selalu ku berharap padamu, selalu ku
tahu Tuhan terangilah jalan hidup ini. Berikanlah bagi kami kasih-Mu ya Tuhan, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu. Berikanlah bagi kami, ampuni kami Tuhan, setiap salah dan dosa kami yang telah kami buat menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami. Ampuni kami Tuhan, dengan darah yang suci, agar kami pun layak jadi anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sebab salah dan dosa kami yang telah kami buat menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami. Tuhan tolonglah, ampuni kami Tuhan, dengan darah yang suci, agar kami layak jadi anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Agar kami layak jadi anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah dan akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang telah dan akan memberikan persembahan ini, agar selalu dapat hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 197. Karena
bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati dan arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.